anteng banget ini, nggak ada berisiknya kan. Nanti bedain, tapi ini nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi. Ini malam ini saya sudah berada di dalam stasiun Solo Balapan ya. Dan malam ini dari stasiun Solo Balapan saya mau pulang ke Jogja. Sekarang jam 11 malam teman-teman. Udah nggak ada KRL. Aduh. Jadi pusing juga ini. Ada tarif khusus. Akhirnya ya memutuskan untuk membeli tarif khusus kereta api jarak jauh ya dari Solo Balapan menuju ke Yogyakarta. Jadi ini short trip untuk mungkin bisa dibilang opsi untuk teman-teman yang misalkan main dari Solo mau ke Jogja, pulang ke Jogja malam hari, bahkan udah mau hampir tengah malam ya, dan udah kehabisan jadwal KRL ya. Jadwal KRL tuh kalau nggak salah dari Solo terakhir jam 9. Ini saya jam 11 malam mau pulang ke Jogja dari stasiun Solo Balapan. Nanti akan naik kereta api yang dulu sering banget saya naiki waktu masih kuliah. Lalu keretanya juga udah sempet hilang. Sekarang ada lagi, yaitu kereta api Malioboro Express. Ini yang baru masuk di jalur 1 ada kereta api Sancaka ya. Sancaka fakultatif sepertinya, yang keberangkatannya malam dari Jogja. Nanti sampai di Surabayanya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Kereta api Sancaka diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Solo Balapan, dan dari arah sana ada kereta api Turangga dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Di Turangga ini masih menggunakan rangkaian stainless steel generasi 1 ya, dan rollingan dengan kereta api Argo Wilis teman-teman. Sama-sama membawa kereta panoramik. Jadi di Bandung itu rollingan, di Surabaya ya kayaknya rollingannya dengan Argo Wilis. Jadi tadi Argo Wilis sore sampai Bandung. Jadi tadi sore Argo Wilis yang dari Bandung berangkat pagi sampai Surabaya sore ya. Malamnya berangkat menjadi kereta api Turangga ini, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau dari Solo mau ke Jogja itu kalau mau naik KRL lebih hemat. Jadwal terakhir jam 9 ya kalau nggak salah, 9 malam. Tapi kalau dari Jogja ke arah Solo itu ada jam terakhir itu sekitar jam 11 atau setengah 11 malam gitu. Harusnya yang dari Solo ini kayaknya juga ditambahin lah jamnya, jam 11 malam paling terakhir gitu. Jadi kalau kita mau main di Solo pulang malam itu masih ada KRL menuju Jogja. Kan durasi waktu perjalanannya 1 jaman ya, jadi sampai Jogja pas jam 12 malam gitu. Nggak tahu kenapa kok terakhir jam 9. Semoga aja kedepannya ada tambahan jadwal dan jadwalnya jadi lebih banyak. Jadi headway waktu jarak antar kereta itu nggak jauh banget. Kalau sekarang tuh jaraknya bisa 1 jam 2 jam teman-teman. Nggak seperti yang di Jakarta ya. Ya mungkin karena emang stasiunnya jauh-jauh dan banyak dilalui kereta-kereta jarak jauh berkecepatan tinggi. Beda dengan di Jakarta. Kalau Jakarta kan sudah terpisah dengan kereta jarak jauh ya jalurnya dari Bekasi ke arah Jatinegaranya. Ya semoga saja ada tambahan armada sarana kereta KRL, jadwalnya jadi tambah banyak, bahkan bisa sampai malam. Suasana ruang tunggu stasiun Solo Balapan malam hari yang ada di tengah sepi. Tidak seramai kalau pas ada KRL ya. Penumpangnya Turangga yang naik juga lumayan banyak teman-teman. Ya nggak banyak sih, cuma beberapa orang ya dari Solo ini. Biasanya yang ramai nanti dari Jogja biasanya ya. Dan Turangga ini harganya hampir mirip dengan Argo Wilis, cuman emang lebih murah, sekitar 100 sampai 150 ribu ya. Karena tidak ada total argonya. Kalau Argo Wilis
berhentinya lebih minim, waktu tempuhnya lebih cepat, harganya lebih mahal. Tapi rangkaiannya sama dengan Turangga karena rollingan gantian rangkaian teman-teman. Tapi untuk kenyamanannya ya sama aja karena Argo Wilis juga pakai kereta yang sama, rollingan rangkaian kereta yang sama. Ini kalau dilihat dari luar udah pakai mode malam ya teman-teman, lampunya udah redup, penumpangnya banyak banget, penuh ternyata. Eksekutif 1-2-nya penuh. Hari ini hari Minggu, jadi mungkin ya nggak tahu ada yang liburan atau mungkin ini juga nggak tahu ya penumpang ini tujuannya ke Jogja atau ke Bandung karena ini belum sampai Jogja. Biasanya separuh perjalanan itu ada yang turun banyak lalu dari Jogja diisi lagi. Turangga berangkat kembali dan di belakang sendiri sepertinya ada panoramik. Nggak di belakang sendiri sih sepertinya, di depannya pembangkit ya. Nah ini kereta panoramik yang kacanya paling gede, paling lebar teman-teman. Penumpangnya cuman beberapa orang saja. Ini playgroundnya di stasiun Solo Balapan jadi banyak banget ya, lengkap banget. Di sini sama di ujung sana teman-teman. Saya dulu taunya cuma yang sebelah sana aja, yang sini tuh nggak ada. Ini ditambahin kayaknya baru ya. Jadi ada playground di bangunan tengah stasiun Solo Balapan untuk anak-anak kecil kalau nunggu kereta biar nggak bosen. Ini malah banyak banget, ada rumah-rumahan, ada kuda-kudaan, lengkap banget ya. Kalau dulu cuman perosotan di sebelah sana, sebelah timur. Yang ini baru, saya malah baru tahu. Biasanya nggak ada. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 1 teman-teman. Ini kok sepi banget ya yang naik sepertinya. Apakah juga ke Jogja semua sama seperti saya, kehabisan KRL atau full trip sampai Purwokerto? Baru ada yang datang juga sih dari sana jalan. Saya duduk di ekonomi 1, nomor kursi 20, ternyata ada di baris belakang dan searah laju kereta teman-teman. Ini tadi juga nebak ya, ngasal aja. Ini nomor 1 sampai 11-nya di baris depan, otomatis berlawanan arah kereta ya, keretanya menghadap ke sana. Ternyata di belakang lokomotif ada pembangkit. Oke, kita langsung masuk ke dalam kereta. Sepertinya berhenti cuma sebentar sih. Nah, ini kursi saya dapat tembok ratapan dan dapat jendela. Berangkat tepat waktu jam 20 lebih 25 menit dari Solo Balapan ya teman-teman. Tadi yang turun lumayan banyak ternyata. Di perjalanan malam ini saya duduk di kelas ekonomi kereta api Malioboro Express. Ternyata pakai sarana kereta kelas ekonomi yang tahun 2016 atau kereta ekonomi New Image ya, dengan kapasitas 80 penumpang. Separuh kursinya hadap searah laju kereta dan separuhnya lagi hadap mundur atau berlawanan arah kereta. Kursi yang berhadapan ada di tengah kereta, nomor 11 dan 12. Jarak antar kursinya juga berdekatan dan space buat geraknya lumayan kecil. Tapi masih bisa buat duduk sambil selonjoran dengan nyaman kok. Sandaran kursinya juga sudah bisa direbahin, jadi nggak tegak 90 derajat. Cuma kalau terlalu rebah ke belakang bisa ganggu kenyamanan penumpang yang ada di belakang kita, karena jarak antar kursinya mepet. Dan sayangnya kereta ini juga belum ada mode malamnya ya.
nggak kebagian ya, kehabisan jadwal KRL yang paling malam teman-teman. Kalau tadi dari Solo jam 11 malam, otomatis KRL-nya udah habis ya. Terakhir jam 9. Ya mau nggak mau kalau mau pulang ke Jogja, kalau nggak naik bis ya naik kereta. Cuman kalau naik bis kayak lama sih di jalannya, sekitar 2-3 jaman ya kayaknya. Kalau naik kereta jarak jauh ini kita bisa beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan, dan durasi perjalanannya cuma 50 menitan saja, 50 atau kurang dari 50 menit teman-teman kalau kereta api jarak jauh ya. Malioboro Express yang saya naik ini durasi perjalanannya sekitar 50 menit saja teman-teman. Jadi ya opsinya paling murah ada kelas ekonominya Malioboro Express ini. Kalau yang lainnya ada namanya kelas eksekutif ya. Tapi karena ini keretanya keberangkatannya bukan dari Solo, tarif khususnya lumayan mahal teman-teman. Untuk kelas ekonomi ini Rp70.000 dari Solo sampai Jogja. Nah, kalau kereta-kereta keberangkatan awalnya dari Solo atau tujuan akhirnya Jogja, itu kita bisa naik kayak misalkan Mataram, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Sancaka, itu tarif khususnya bisa murah. Ekonominya cuma sekitar 40.000 ya kalau nggak salah, eksekutifnya 50.000-an. Nah, kalau misalkan 70.000 dapetnya cuma ekonomi kalau yang malam. Ya mau gimana lagi ya, biar cepat sampai juga ya, dan kita bisa mendapatkan fasilitas kereta ekonomi. Ini new image, tapi kursinya udah diganti menggunakan kursi premium. Jadi kita bisa lebih selonjoran dengan nyaman, terus direbahin juga. Jadi udah serasa naik kereta premium, tapi aslinya ini new image ya. New image itu sebelumnya kereta premium teman-teman. Harusnya kursinya malah awal-awal keluar itu nggak bisa direbahin. Terus buat selonjoran itu susah, karena kita kebentur kehalang dengan rangka kursi yang terlalu menonjol ke bawah, ngalangin kaki pokoknya. Tapi udah dirubah dengan kursi new image yang stainless steel, yang lebih nyaman, dan pokoknya bisa buat selonjoran dan direbahin lebih nyaman. Baru saja kereta api Malioboro Express ini melintas langsung stasiun Gawo ya teman-teman. Nah, setelah ini ada rel yang sunyi banget. Kita cari ya. Saya lupa petanya. Pokoknya setelah stasiun Gawo itu ada beberapa ratus meter itu relnya sunyi banget. Nggak kedengeran gedek-gedek gitu, nggak kedengeran. Kayak melayang gitu keretanya. Tapi nggak tahu ya, pas kita naik New Image ini apakah emang berisik atau di sini juga anteng. Karena kalau kereta yang New Image itu emang terkenal berisik banget teman-teman, peredamnya kurang. Nah langsung anteng, senyap kan, nggak berisik udah kan. Nah ini peta sini nih, mau naik kereta apapun pasti di sini anteng banget, apalagi yang hujan. Tapi setelah ini berisik lagi teman-teman. 1, 2, 3, belum berisik. Nah kan, apa ya, nggak semua relnya bisa seperti itu. Nanti ada lagi setelah ini, itu sunyi lagi kayak tadi, tapi kebanyakan berisik. Makanya pentas ini tuh nggak bisa ngebut 120 ya, karena kalau kenceng banget kayaknya bakal berisik kayak gini nih. Apalagi kalau naiknya kereta New Image kayak yang saya naiki sekarang ya, ekonomi ataupun eksekutifnya, itu pasti bakal bising banget, karena emang peredamnya New Image itu kurang oke. Apalagi kalau digeber sampai 120. Tuh, mantap banget kan, nggak berisik kan? Tuh, kayak melayang set. Habis ini berisik lagi teman-teman. Ini anteng banget ini, nggak ada berisiknya kan? Nanti bedain. Habis ini, kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Saya tadi milih ekonomi 1, berharapnya dapat belakangnya lokomotif pas ya. Dan tadi pas banget lokomotifnya ternyata pakai CC 203. Karena biasanya saya kalau hunting itu Malioboro Express ini pakai CC 203 lokomotifnya, dan tadi juga pakai CC 203 ya. Bahkan tadi CC 203 9806 Cipinang yang termasuk lokomotifnya gacor, dan semboyan S35-nya suara sulingnya tuh merdu banget. Tapi sayang sekali tidak bisa pas tepat di belakang lokomotif karena masih ada kereta pembangkit. Ini melintas langsung stasiun Delanggu. Cepet banget ya, udah sampai Delanggu. Kalau naik KRL kayaknya baru sampai Purwosari. Karena trainmarknya F, dan kereta api Malioboro Express ini bisa melaju maksimalnya cuma sampai 100 km per jam. Di petak ini pun juga bisa melaju 100 km per jam teman-teman.
Kalau tengah malam lapar, nggak usah khawatir. Kalau misalkan mager ke restorasi, biasanya peramu-peramunya juga pasti masih muter menawarkan makanan kalau yang tengah malam masih lapar atau mau begadang, ngopi, dan lain-lain. Jadi kereta api Malioboro Express ini dulu langganan saya teman-teman kalau dari Jogja menuju ke Kertosono ya. Karena emang dulu rutenya dari Jogja sampai Malang lewat Kertosono. Lalu keretanya menghilang lama banget. Terus muncullah kereta api Kertanegara. Banyak yang mengira adalah Malioboro Express berganti nama, relasinya diperpanjang sampai Purwokerto, melayani rute Purwokerto sampai dengan Malang. Itu ada kereta api Kertanegara. Sekarang itu ada kereta api Malioboro Express ya. Malioboro Express itu kemarin itu masih fakultatif, jadi kayak hidup lagi, tapi rangkaiannya menggunakan kereta New Image di kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya. Eksekutifnya bukan New Image deh kayaknya, kalau sekarang udah beda kereta ya. Jadi diperpanjang juga rutenya sampai Purwokerto, meskipun namanya Malioboro Express ya, melayani Purwokerto, Malang sama seperti kereta api Kertanegara, cuman berbeda jadwalnya saja. Kereta api Malioboro Express ini pertama kali rilis ya, perdana itu melayani rute dari Yogyakarta sampai Malang. Cepet banget speakernya, sampai Klaten sepertinya teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Klaten. Kenceng banget. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Kalau orang yang tidur, atas dijamin langsung kepercayaan Anda kebangun. pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Udah kayak alarm cuy, kenceng banget, dijamin tuh kalau tidur langsung kebangun. Selamat pelanggan yang kami hormati. Speakernya gila. Perjalanan kereta api Malioboro Express tiba di stasiun pemberhentian di stasiun Klaten ya teman-teman. Dan ini sedang ada progres pembangunan kanopi, jadi diperpanjang dan peron tinggi di stasiun Klaten. Bahkan jalur sana pun juga dibangun ya, mungkin untuk KRL dan lain-lain di jalur 4 dan 3. Mau ke depan tapi ada pembangkit, sinyalnya udah hijau. Jadi udah nggak bisa moto lokomotif dan lain-lain. Saya kira pas banget di belakang sini tadi lokomotifnya.
kereta yang ekonomi New Image itu separuh kursinya searah dengan laju kereta ya teman-teman, dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta atau hadap mundur, jalan mundur ya. Kursi berhadapannya ada di tengah-tengah di nomor 11 dan 12. Kereta New Image itu kereta ekonomi tahun 2016, jadi belum yang premium. Lalu untuk kereta New Image ini punya kursi zong teman-teman, bisa dibilang kursi zong ya, di nomor 21 AB dan di nomor berapa ya, 1 CD paling depan sana. Itu nggak dapat jendela, jadi di belakang sendiri cuman tembok ratapan tanpa jendela teman-teman. Tapi untuk yang mungkin suka tidur selama perjalanan cocok banget sih buat senderan. Pasti tidurnya nyenyak banget di kursi yang paling belakang dekat pintu, di 21 AB dan di 1 CD. Dan kursi yang menurut saya enak, nyaman, agak di belakang ya, ini di nomor 20 AB dan 20 CD. Kenapa? Karena bisa dibilang ada temboknya untuk sandaran kalau misalkan tidur nyender ke tembok dinding kereta, tapi juga dapat jendela teman-teman. Ini juga di sini dapat jendela, bahkan bisa lihat full loh jendelanya. Meskipun kita cuma di belakang, tapi kita juga dapat tembok. Jadi misalkan kita mau nyender, nah kita tidur kan, kita sandaran gini. Cuman space-nya agak renggang ya, jadi kurang nyaman sih sebenarnya. Ini bisa nih buat sandaran gini. Cuman ya kayak nyaman sih. Nyamannya tetap kayak gini sih kalau tidur. Tapi ada, saya pernah lihat orang yang nyender ke sini. Nah ini kursinya di 20 CD, 20 AB sama di 2 CD, 2 AB teman-teman. Ini kursi yang menurut saya enak banget di kelas ekonomi New Image ya. Selain kursi yang tengah, cuman yang ke tengah kelemahannya adalah kursinya berhadapan. Tapi space-nya, ruang kakinya lebih luas dibandingkan dengan kursi-kursi yang lainnya teman-teman. Jadi untuk kereta ekonomi yang New Image, yang kursinya udah diganti menggunakan kursi premium ya, karena di sini nggak ada holder untuk botol. Kalau yang bawaannya New Image itu di sini ada holder botol, tapi nggak bisa dibuat selonjoran teman-teman. Tapi yang ini kursinya udah dirubah menjadi kursi premium, kita bisa buat selonjoran dengan nyaman tanpa ada besi penghalang kaki. Cuman ini nih tengah-tengah nih, jadi kita agak selonjorannya kayak gini ya. Udah nyaman sih, mau buat terbahan plus selonjoran. Ini buat tidur jarak jauh udah lumayan aman. Cuman kelemahannya kursinya agak keras ya, dan ada kursi yang searah kereta dan ada kursi yang berlawanan arah kereta. Untuk kecepatan kereta api Malioboro Express ini cukup ngebut ya teman-teman. Dari Solo sampai Jogja ini digeber di angka 95 sampai 100 ya. Karena emang kecepatan maksimalnya sampai 100 km per jam saja, sama seperti kereta api Kertanegara. Meskipun landmarknya udah F, harusnya bisa 120, tapi kalau dijadikan 120 kayaknya bakal kemelodak sih. Apalagi jalur Jogja Solo ini lumayan berisik. Ini di angka 98, 99, 100. Jadi
perjalanan dari dari Solo menuju Jogja lumayan cepat, 50 menit. Kalau naik KRL sekitar 1 jam 10 atau 1 jam 15 menit ya. Kalau mau cepat lagi ya naik kereta yang kayak Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, itu sekitar 45 menitan saja sepertinya. Sebentar lagi perjalanan kereta api Malioboro Express tiba di stasiun Yogyakarta ya. Bukan tujuan akhir, meskipun namanya Malioboro, identik dengan jalan Malioboro di Jogja. Kalau dulu emang tujuan akhirnya Jogja, tapi sekarang rutenya diperpanjang sampai ke stasiun Purwokerto teman-teman, sama dengan kereta api Kertanegara ya, cuman jadwal keberangkatannya yang berbeda. Kalau dari Purwokerto, Malioboro Express berangkat pagi hari, Kertanegara berangkat malam hari, sore ya, setelah maghrib. Kalau dari Malang, Kertanegara berangkat pagi, Malioboro Express berangkat sore atau malam hari teman-teman. Jadi bisa dibilang adik kakak dengan Kertanegara, dan ekonominya menggunakan rangkaian yang sama ya, ekonomi UIMITS ya. Cuman kalau nggak salah kelas eksekutifnya, kalau Kertanegara pakai UIMITS, Malioboro Express ini udah nggak pakai UIMITS, tapi pakai kereta eksekutif yang seadanya teman-teman, kereta eksekutif lama-lama yang tahunnya udah 80-an mungkin 90-an ya. Kalau saya pernah naik itu udah nggak pakai UIMITS, tapi pernah dulu pakai rangkaian yang sama dengan Kertanegara. Dan untuk teman-teman dari Solo menuju Jogja, kalau misalkan kemalaman kehabisan KRL, itu bisa membeli tarif khusus seperti saya di kelas ekonomi. Yang paling murah menurut saya ya Malioboro Express ini, meskipun harganya di kelas ekonomi tarif khusus dari Solo sampai Jogja Rp70.000 teman-teman. Padahal kalau misalkan kita bisa mengejar kereta yang keberangkatannya dari Solo pertama, seperti Manahan atau mungkin Manahan tambahan, kalau nggak salah itu jam setengah 11 atau jam 11 itu ya, itu harganya kelas eksekutif Rp55.000 teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting bisa dapat kereta yang nyaman, cepat sampai tujuan, tapi harganya Rp70.000. Jadi bisa jadi opsi, tapi jangan sering-sering ya. Kalau misalkan pulang kemalaman, pilihannya naik kereta api Malioboro Express, atau kalau mau nungguin Sancaka yang malam tapi sampai Jogjanya jam 2 pagi, itu kalau nggak salah tarif khususnya bisa 40 atau 50.000 ya untuk kelas ekonominya. Keberangkatannya dari Solo itu jam 1 atau setengah 2 dini hari kalau nggak salah. Tapi kalau mau langsung sampai Jogjanya masih agak jam 12-an malam, bisa naik kereta api Malioboro Express yang kelas ekonomi teman-teman. Ekonominya juga masih lumayan sepi dan nyaman.
Perjalanan kereta api Malioboro Express tiba di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Yang turun banyak banget. Kepada para calon penumpang kereta api Turangga tujuan Surabaya Gubeng, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 3. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di ruang tunggu stasiun besar Yogyakarta. Jalur 3 dari arah barat segera masuk. Tapi Malioboro Express berangkat kembali dari stasiun Yogyakarta ya, melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Purwokerto, teman-teman. Dan saya lihat penumpangnya tadi yang turun di Jogja banyak banget. Ini menuju Purwokerto banyak banget kursi yang kosong di kereta ekonomi dan eksekutifnya. Loh, eksekutifnya beda sendiri yang paling belakang, pakai new image. Banyak banget kursi yang kosong, teman-teman, melompong. Jadi menuju Purwokerto kayak bawa angin. Dengan demikian tiba sudah perjalanan saya di stasiun Yogyakarta ya, dari Solo. Cuman 50 menit. Beli tarif khusus kereta api Malioboro Express kelas ekonomi karena nggak dapat KRL yang malam, dan adanya yang murah cuman Malioboro Express. Ya mau gimana lagi, yang penting sampai Jogja dengan selamat dan cepat. Mungkin bisa juga jadi opsi buat teman-teman yang dari Solo malam kehabisan KRL menuju Jogja, itu bisa naik kereta api Malioboro Express. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video-video selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.